Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini sebelum saya memperkenalkan diri, kita akan cek sound dulu. Kalau saya bilang halo, kalian jawab alha. Begitupun sebaliknya. Kalian ngerti kan? Halo semuanya. Alha. Halo. Oke. Sepertinya sudah meriah ya. Nah, selanjutnya karena di sini pertemuan pertama, ceritanya pertemuan pertama, karena di setiap pertemuan kan pasti ada perkenalan. Karena ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Bukan deh, tak kenal itu maka kenalan kan? Nah, maka dari itu saya di sini akan memperkenalkan diri. Di video ini saya berperan sebagai host sebuah acara yang paling tergitulah ya. Kalian ngerti kan? Ya, di sini nama saya Pira Yunian. Saya masih belajar. Tentunya belajarnya di sekolah ya teman-teman, bukan di tempat-tempat lain seperti kantor atau apalah gitu ya. Di sini saya belajar di SMA Negeri 1 Maja. Lebih tepatnya saya berada di tingkatan akhir SMA, yaitu kelas 12. Lebih tepatnya kelas 12 IPS 1. Dalam video kali ini bukan saya, tapi saya dan teman-teman saya itu akan membahas tentang tragedi yang terjadi di Indonesia, seperti Kanjuruhan atau kita bisa disebut sejarah yang terjadi di Indonesia, peristiwa atau apalah itu disebutnya, karena itu terjadi di masa lalu. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang tragedi Nanggala 402. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan dua orang teman saya. Yang pertama ada Neng Linda dan yang kedua ada Odin. Nah, kan kalian teman-teman semuanya belum kenal sama teman-teman saya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman semuanya. Kan udah tahu nih wajah dari kedua teman saya yang cantik dan ganteng ini, tapi belum tahu namanya. Boleh dong mereka berdua kenalan sama memberitahu namanya sama kalian. Nah, dimulai dari si cantik dulu nih, mau perkenalan. Saya persilakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Neng Linda Trisnasih. Hai Linda. Hai, jadi saya ini masih bersatu sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Maja, khususnya di kelas 12 IPS 1. Nah, kita udah berkenalan nih sama si cantik ini yang ternyata namanya itu Linda. Nah, selanjutnya kita kenalan dong sama yang ganteng ini. Silakan. Nama saya Odin Nurfajar. Hai Odin. Hai. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Maja, kelas 12 IPS 1. Nah, udah tahu kan namanya si ganteng ini ternyata Odin. Nah, sekarang gimana sih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oh iya baik. Nah, gimana sih rasanya, kan kalian ini udah di SMA tingkat akhir, berarti paling atas. Gimana sih perasaan kalian bisa mencapai kelas 12 di tingkat ini? Bagi saya sendiri ya, Iya, silakan. kelas 12 ini pasti ada rasa suka sama dukanya. Yang dukanya itu pasti kalau menuju kelulusan pasti bakal banyak banget kayak semacam ujian praktek, tugas-tugas juga makin numpuk, terus ada juga ujian tulis. Nah, kalau senangnya itu jadi momen-momen kita di 3 tahun ini bisa kita kenang. Oh gitu, menurut yang Linda rasakan itu ya berarti di tingkat akhir ini. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan apa yang dirasakan Neng Linda di kelas 12 ini. Nah, yang dirasakan Odin, hal-hal apa sih yang dirasakan oleh Odin di kelas 12, atau bisa perbedaan-perbedaan yang dirasakan Odin dari kelas 1, 2, dan 3? Apa sih? Kalau
saya di kelas 1 masih belajar di rumah. Ya, terus? Terus kelas 2 kita sudah mulai masuk sekolah. Nah, kalau kelas 3 merasa bebas dan cepat keluar. Bebas dan cepat keluar ya, sangat mengagumkan yang dirasakan oleh Odin di kelas 3 ini. Nah, kita langsung saja ya. Di sini kalian tahu nggak sih alasan kalian berdua diundang ke ini podcast View ini karena apa? Tentunya kita udah tahu dong. Jadi kita berdua diundang di sini tuh yang akan menjelaskan mengenai kronologi tenggelamnya kapal Nanggala 402. Ya, Odin tahu kan kita di sini mau ngebahas apa? Ya, di sini kita akan membahas tentang Nanggala 402. Nah, menurut pendapat kalian berdua nih ya, tragedi ini apa sih? Tentang tragedi ini apa sih? Bisa dimulai dari Odin terlebih dahulu? Kalau pendapat saya, tragedi tenggelamnya Nanggala 402 itu merupakan tragedi paling kelam dalam sejarah tentara, khususnya tentara angkatan laut. Jadi ini tuh merupakan salah satu tragedi yang paling kelam, yang paling gelap yang terjadi di tentara angkatan laut ya, Odin, menurut kamu? Ya, kalau menurut Neng Linda apa sih tragedi ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi, tragedi ini merupakan suatu kejadian yang memprihatinkan, khususnya bagi keluarga korban itu sendiri, karena pasti mereka sendiri kan gak pernah membayangkan akan ditinggalkan oleh sanak-sanak keluarganya selama-lamanya. Sangat mengejutkan ya, tragedi Nanggala 402 ini di tahun lalu, yaitu tahun 2021 ya kalau nggak salah, betul sekali. Di bulan April ya, ini sangat menggemparkan sekali warganet. Nah, kalau ini apa sih namanya tuh, kan kalau ada tragedi pasti ada kronologisnya. Nah, kronologisnya kalian berdua tahu nggak sih? Silakan. Kronologisnya dilansir dari kompas.com, KRI Nanggala 4021 dinyatakan tenggelam di perairan Laut Utara Bali. Ya, saya 24 April 2021 sore. Awalnya kapal ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepada kepala perang pada Rabu 22 April 2021 dini hari. Latihan dimulai sekitar pukul 2.20 WITA. Lalu pada pukul 3 WITA kapal ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter. Iya. Kapal ini didampingi sealider yang di dalamnya ada kopaska. Namun sekitar pukul 3.46 WITA, lampu pengenal dari KRI Nanggala 402 perlahan mulai tak terlihat. Pemanggilan terus dilakukan KRI tapi tak ada respon. Iya gitu ya. Nah, kronologis yang sudah dibacakan oleh rekan saya itu Odin, teman-teman. Nah, ada lagi gak sih kronologisnya selain itu? Ada lagi lanjutannya itu selanjutnya pada pukul 14.17 waktu Indonesia bagian tengah diterbangkan helikopter dari KRI Igusti Ngurah Rai untuk mendeteksi visual dan akhirnya nihil, sehingga KRI Nanggala dinyatakan jeblok pada pukul 15.15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pada pukul 6.46 WITA, kapal ini dinyatakan hampir selama 4 hari tim gabungan melakukan pencarian dan penyisihan di lokasi, tapi tidak ditemukan korban dan hanya ada barang-barangnya saja. Barang-barang yang ditemukannya seperti peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan di botol orange terdapat pelumas periskop kapal selam. Dengan ditemukannya benda-benda tersebut, itu menjadi bukti otentik dan menyatakan Nanggala 402 ini tenggelam sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita itu dinyatakan setelah pencarian memasuki hari keempat setelah dinyatakan hilang.
Setelah dinyatakan menghilang, petugas gabungan masih melakukan pencarian titik pasti di mana KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 850 meter, tapi tidak ada hasilnya atau hasilnya itu nihil. Nah, gitu teman-teman, kronologis yang sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Neng Linda dan Odin tentang KRI Nanggala 402 ini. Nah, berarti TNI kapal ini tuh bertujuannya itu hanya latihan ya, sebagai latihan, tapi malah menjadi petaka. Kalau menurut kalian apa sih kesimpulan dari tragedi ini? Dimulai dari Neng Linda dulu, silakan. Saya akan menyimpulkan sedikit dari kejadian tersebut. Jadi kematian itu selalu bersama dengan kita. Walaupun kita sudah memakai alat canggih apapun itu, pasti akan terjadi. Seperti yang terjadi pada tragedi Nanggala 402. Nah, jadi gitu ya tadi Neng Linda, pendapat Neng Linda atau kesimpulan dari tragedi Nanggala 402 ini. Nah, saya ingin tahu nih, menurut Odin, kesimpulan dari tragedi Nanggala 402 ini apa sih? Kalau menurut saran saya, pemerintah jadi bisa mengevaluasi diri mereka sendiri bahwa harus lebih memperhatikan kembali peralatan perang supaya tidak terjadi hal yang mengerikan ini. Nah, terima kasih Odin atas tadi kesimpulan tentang Nanggala 402. Dan untuk kalian berdua, terima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast saya kali ini. Sama-sama. Jadi saya sendiri ucapkan terima kasih kepada Pira yang sudah berkenan mengundang kita berdua ke acara podcast View, sehingga kita bisa sharing-sharing sedikit tentang Nanggala 402 ini. Ya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pira yang sudah mengundang saya ke acara ini. Ya, sama-sama ya. Dan oke teman-teman, podcast kali ini cukup sampai di sini.